Ya, saya hari ini akan menjelaskan terkait dengan fintech atau financial technology. Kalau Anda sekarang mau ke bank, mau membayar sesuatu, itu dulu masih berhadapan dengan teller atau dengan customer service, kalau mau pinjam uang, kalau mau nabung gitu ya, atau mau membayar sesuatu. Tapi kalau sekarang nampaknya sih sudah nggak begitu penting ya kalau kita datang ke bank, kecuali kalau untuk hal-hal tertentu kita harus datang ke bank. Nah, terkait dengan pembayaran, payment, kemudian peminjaman uang atau loan atau lending, kemudian mau bayar sesuatu, kemudian mau transaksi, nampaknya sekarang sudah gampang. Hanya dengan modal HP kita sudah bisa bayar, bisa transfer, bisa pinjam uang, bahkan dengan hanya modal pulsa dan program yang kita download di App Store atau Google Play Store. Nah, itu semua terkait dengan financial technology atau fintech ya, atau dalam bahasa Indonesia disebut teknologi keuangan. Teknologi keuangan ini apalagi di zaman sekarang revolusi industri 4.0 menjadi sesuatu yang biasa. Ya, dengan HP yang kita pegang sekarang sudah gampang kita untuk bertransaksi, bahkan mau pinjam uang sudah bisa, nggak usah ke bank lagi. Nah, oleh karena itu, mari sama-sama kita lihat dari aspek hukumnya. Nah, perlu Anda ketahui bahwa Indonesia, pasar di Indonesia luar biasa. Kita punya 17.504 pulau, ya. Kemudian populasi kita itu paling besar keempat di dunia. World's fourth largest country setelah Cina, Amerika, dan India. Ekonomi kita juga pada tahun 2019 sebelum pandemi ini termasuk dalam negara yang ya lumayanlah masuk ke 20. Ya. Kita menduduki peringkat 16 terkait dengan ekonomi. Bahkan warga plus 62 sekarang, ya, saya ingin menyebutnya negara plus 62. Itu termasuk pengguna internet yang paling banyak di dunia. Ya, hampir 171 juta jiwa itu mempunyai internet sekarang. HP ya, atau setara dengan 64,8% dari populasi yang dapat mengakses internet. Artinya sekarang itu kebutuhan pulsa kuota udah biasa ya, udah apalagi sekarang lagi zaman pandemi ini gitu ya. Nah, tapi yang paling miris adalah 70% UKM kita itu nggak bisa mengakses dana ke bank. Karena apa? Kalau ke bank itu kan agak sulit. Bank itu butuh jaminan, butuh lihat juga dari modal yang kita punya. Kalau kita memulai usaha dengan jaminannya tidak ada, kemudian capitalnya juga dilihat dari banknya juga tidak meyakinkan keuntungannya, akhirnya bank nggak mau minjamkan ke UKM. Sehingga ada 70% pelaku UKM, ya, pelaku UKM itu kemudian kekurangan atau bisa dikatakan tidak bisa memperoleh dana dari negara. 70%. Atau 95 juta populasi juga ternyata di negara kita nggak punya akun bank. Karena apa? Kalau di bank kan agak ribet ya. Kita sudah belajar hukum kredit kemarin ya. Ada 5C, capital, modalnya, kolateral, kemudian kolateral itu jaminannya, karakter orangnya, kemudian condition of economy, kira-kira ekonomi sekarang itu meyakinkan untuk balik modal nggak kalau dipinjemin uang. Nah, jangan-jangan nggak balik modal, akhirnya bank itu sekarang agak sulit untuk memberikan kredit. Nah, oleh karena itu sekarang itu fintech itu menjadi solusi. Fintech is a part of the solution because of its efficiency and easy access. Nah, karena sekarang ini gampang teknologinya sudah maju, maka fintech itu bisa menjadi solusi untuk bisa meraih atau mengakses tadi pinjaman tadi. Ya, karena efisien dan gampang. Nggak perlu lagi ke bank ngisi-ngisi formulir gitu ya.
pinjam uang, kadang-kadang kita juga dikirimi oleh SMS yang kagak tahu kita dari mana gitu ya. Atau di TV-TV kita banyak iklan yang menawarkan investasi, ada Investri, ada Aku Laku, kemudian ada yang lain-lain gitu ya. Nah ini potensi ekonomi di kita. Nah ternyata juga lebih parah lagi, literasi dan informasi keuangan atau akses terhadap keuangan di kita juga nggak begitu gede juga. Literasinya cuma 29,7. Inklusi keuangannya cuma 67. Artinya masih banyak segmentasi pelaku masyarakat kecil yang tidak bisa mengakses keuangan, tidak bisa mengakses pinjaman ke bank. Karena apa? Literasinya baru 29, inclusion-nya baru 67. Sehingga fintech itu menjadi primadona. Fintech menjadi pilihan utama orang-orang yang tadi secara persyaratan sebenarnya susah untuk minjam ke bank, akhirnya fintech itu menjadi pilihan utama. Karena tadi cuma download, isi KTP, isi nama, isi alamat, jadi deh minjem uang, dikirimin gitu ya. Tapi resikonya nanti kita bicara. Nah, sekarang itu ini akhir Agustus 2019. Tentu 2020 tahun ini akan semakin banyak. Ya, saya belum update lagi, apalagi di masa pandemi ini saya belum update. Gitu ya. Tapi 2019 itu peer-to-peer atau peer-to-peer lending atau fintech yang meminjamkan uang. Itu ada 127 fintech, perusahaan fintech yang terdaftar di OJK. Kan semuanya daftar di OJK ya. Kita sudah bicara kemarin bahwa untuk koordinasi semua investasi keuangan, lembaga keuangan harus izin OJK sebagai regulator dan supervisor. Fintech yang 127 sudah terdaftar yang konvensional. Yang syariah baru 7. Ya. Peminjamnya 12,7 juta. Ya, ini yang terjadi. Potensi fintech ini luar biasa di kita. Apalagi banyak orang yang terkena pandemi ini sekarang butuh uang. Pasti butuh banyak fintech yang bertebaran itu di internet, di App Store, di Google Play Store, tinggal download, cairin deh uang, misalnya minjem uang 1 juta misalnya. Nah, tapi resikonya luar biasa. Positifnya, nah kita ngomongin positif dulu. Dengan adanya digitalisasi keuangan, termasuk dengan fintech tadi ya, banking, financial service, and insurance atau BFSI, keuntungannya faster, lebih cepat. Ya orang nggak perlu datang lagi ke bank, ya bertemu ngantri gitu ya lama, apalagi sekarang pandemi begini dibatasi orangnya. Kemudian more convenient, lebih nyaman katanya, tapi ini perlu digarisbawahi, apakah nyaman dengan fintech? Ya, nanti kita akan bahas. Yang ketiga yaitu lower cost, tentu nggak perlu ngeluarin uang banyak untuk datang ke bank dan sebagainya. Nah, perubahan digital revolutions atau revolusi digital keuangan telah mempengaruhi praktek finansial di Indonesia, finance di Indonesia, yang tadinya konvensional dan ke bank sekarang pakai digital financial service, fintech, bisa bayar, bisa payments, bisa transfer, bisa nabung dan lain sebagainya. Kalau dulu fiat money bisa diambil cash langsung, sekarang digital currency, ya bisa bayar, bisa digital, katakanlah bisa pakai OVO, bisa pakai Dana, kemudian pakai yang lain-lain. Atau konvensional insurance service, sekarang ada Insurtech. Insurannya bisa bayar dengan digital. Startup juga makin banyak. Startup itu bisnis digital. Ya, startup dimulai dari e-commerce, Lazada, Tokopedia, Shopee, kemudian tabungan itu startup semua. Apalagi sekarang ekonomi kreatif. Nah, fintech ini menjadi primadona sekarang. Nah, namun demikian ternyata ada masalah dalam fintech itu. Masalahnya adanya di mana?
Fintech itu ternyata menurut penelitian ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 masalah yang ada di Indonesia. Fintech yang bertebaran itu ada 6 masalah. Yang pertama masalahnya adalah banyak fintech ilegal. Fintech ilegal itu dia tidak terdaftar di OJK. Kalau tidak terdaftar berarti badan hukumnya nggak jelas, tanggung jawab hukumnya juga nggak jelas. Bahkan saya melakukan penelitian berdasarkan data aduan hukum di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dalam 1 tahun 2019 itu ada sekitar 5.000 korban fintech ilegal. Ya, 5.000 fintech ilegal. Kenapa dia bisa bisa menjadi korban? Karena ya namanya orang susah lagi butuh uang, banyak sekali SMS masuk ke HP kita yang menawarkan pinjaman online. Saya dapat, mungkin teman-teman mahasiswa atau mahasiswa juga pernah dapat itu. SMS pinjaman uang begitu ya. Itu fintech ilegal yang tidak terdaftar di OJK. Tidak jelas badan hukumnya, uangnya dari mana, kalau ada masalah lapornya kemana, kayak goib, kayak uang hantu nggak kelihatan. Karena ada korban-korban 4.000 korban yang laporan di LBH Jakarta itu menjadi korban fintech ilegal, modusnya apa? Ketika orang itu tidak bayar, cara nagihnya luar biasa. Penagihan, ada masalah di penagihan. Karena dia nggak terdaftar di OJK. Siapa yang ngawasi? Nagihnya intimidatif. Pernah saya dapat korban ya di LBH Fakultas Syariah dan Hukum UIN. Jadi kalau ada masalah silakan Anda datang ke LBH. Termasuk saya ada di situ. Seorang pegawai di salah satu fakultas di UIN kena korban fintech ilegal. Dia minjem 500.000. Minjem 1 juta. Belum bayar, bisa ditelepon 1 hari 50 kali. Luar biasa. Pertanyaannya, kok dapat dari HP, dari siapa ya nomor HP dia? Oh, ternyata pada waktu dia download fintech ilegal itu disuruh ngisi nomor telepon. Nah, nggak sadar ternyata diteleponin sampai 50 kali. Ganggu nggak? Ganggu. Intimidatif lagi. Kalau Anda nggak bayar, rumah Anda akan saya bakar. Kalau Anda nggak bayar dalam 2 hari ini, saya akan datang ke rumah Anda dan akan memecah kaca rumah Anda. Saya akan juga, mohon maaf, kadang-kadang ada bahasa-bahasa yang tidak enak. Saya akan menampar Anda, saya akan bla 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 bla. Ada juga pelecehan seksual di situ. Di LBH Jakarta ada korban yang dilecehkan seksualnya. Karena nggak bayar, kemudian ditelepon, ya udah deh kalau kamu mau utang kamu dianggap lunas, ya udah sekarang kamu mohon maaf bugil di depan saya, coba. Nah, luar biasa, ini ada masalah di kita ini. Penagihannya udah intimidatif, ada kekerasan psikis, ada juga pelecehan seksual. Yang ketiga masalahnya adalah fintech ilegal itu tidak ada keterbukaan informasi. Tentu orangnya di mana kita nggak tahu, kantornya, manajemennya siapa juga kita nggak tahu, uangnya juga dari mana kita nggak tahu ya. Yang keempat, penyalahgunaan data pribadi. Nah, ini paling penting sekarang ini. Begitu dia ditagih tadi ya, kasusnya salah satu pegawai di UIN, salah satu fakultas. Bukan hanya dia yang ditagih. Saudaranya diteleponin, teman kerjanya diteleponin, termasuk saya ditelepon. Dengan Pak Indra, betul? Pak Indra kenal nggak dengan si X? Kenal, tolong bilangin dia punya utang ke saya. Loh, kok apa hubungannya dengan saya, Pak? Orang saya kagak tahu apa-apa, saya juga teman doang. Tapi pertanyaannya kemudian kenapa si fintech ilegal itu tahu nomor telepon saya? Ternyata ada penyedotan nomor pribadi. Ironinya, Indonesia tidak punya undang-undang data pribadi.
Nah, nanti Anda di akhir kuliah Anda silakan download di Google Classroom, ada penelitian yang sudah saya tulis dalam sebuah artikel dalam bahasa Inggris. Itu penelitian saya di Indonesia dan Malaysia. Rusaknya fintech di Indonesia itu karena Indonesia salah satunya nggak punya data pribadi, undang-undang data pribadi. Ya, tiba-tiba ada orang hubungin saya. Jadi dia yang ngutang, tapi semua yang ada nomor di telepon dia itu kemudian disedot sama fintech ilegal itu, dihubungin satu-satu semua. Ini kan kacau ini. Ini pelanggaran HAM ini. Yang kedua, penyalahgunaan keadaan. Bunganya tinggi. Iya, betul. Pinjamnya 1 juta, bunganya Anda tahu sendiri, bunganya bisa sampai 2 juta. Luar biasa. Minjamnya 1 juta, tapi dia harus balikin 3 juta jadinya. Bunganya itu bisa 90%. Bahkan lebih. Kalau fintech itu terdaftar di OJK, itu bunganya sudah diatur sama OJK, tidak boleh lebih dari 5%. Karena ini tidak terdaftar ilegal, akhirnya sesuka-suka dia ada tuh. Nentuin bunganya tinggi itu. Kan kasihan orang kecil semua lagi, korbannya itu. Itu pramusaji, ya, pramusaji di salah satu fakultas datang ke kita nangis-nangis. Bayangkan Anda gimana tuh ngenesnya. Jangan sampai ini terjadi di Anda atau keluarga Anda. Kalau Anda terjadi di Anda, silakan datang ke LBH Fakultas Syariah dan Hukum. Ya, nanti coba kita lihat permasalahan Anda. Dendanya tinggi. Karena nggak bayar misalnya tanggal 10, 1 hari dikenai 100.000. Waduh, minjemnya aja 500.000. Lah ini gedean dendanya daripada pinjaman. Ada juga biaya yang lain-lain. Dan ini adalah masalah di Indonesia. Banyak fintech ilegal yang berterbaran. Namanya juga aneh-aneh. Namanya, ya saya sebut ya, namanya juga aneh-aneh nih. Kilat, uang kilat, uang halilintar, pohon uang. Nama-nama yang nggak benar itu biasanya fintech-fintech ilegal itu. Jadi Anda sudah belajar aspek hukum bisnis ya dengan saya, jangan sampai Anda menjadi korban fintech ilegal atau jangan sampai keluarga Anda menjadi korban fintech ilegal. Sudah ada 5.000 orang menjadi korban fintech ilegal ini nih, ya. Intimidatif, kekerasan psikis, pelecehan seksual, bunganya tinggi, lapor ke mana, ke LBH Jakarta. LBH Jakarta lapor ke Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya bingung juga. Kalau misalnya lapor ke saya, itu kan fintech ilegal. Lah, saya gerebeknya kemana? Nah, kan jadi masalah tuh. Karena dalam investigasi, dalam hukum pidana harus ada lokus. Lokus itu tempat. Tempatnya di mana? Lah, ini tempatnya nggak jelas ini di mana ini kita. Tiba-tiba ada orang telepon aja datang ke kita. Jadi polisi juga kesulitan juga. Bagaimana mengungkap jaringan fintech ilegal ini? Ya, karena kita nggak punya satu undang-undang yang terdiri dari hukum materialnya, baik juga hukum acaranya terkait dengan apa fintech atau teknologi keuangan yang digital ini. Ini baru di Jakarta sudah 5.000, belum tentu di LBH di luar provinsi lain. Nah, sayangnya ironinya kita belum ada undang-undang tentang perlindungan data pribadi, akhirnya pribadi orang bisa diambil itu. Ini saya pernah bertanya juga kepada polisi yang mengusut pada saat itu. Kenapa Pak susah untuk menghapus, mendelete, ya OJK mendelete App Store atau Google Play Store, aplikasi-aplikasi fintech ilegal yang nggak terdaftar di OJK, tapi ada terus di internet. Kata satgasnya di OJK bilangnya begini. Namanya Pak Tobing, ya, Lungan Tobing namanya. Pak, saya sudah menghapus 1 hari sekitar 200 aplikasi ilegal yang ada di Play Store. Besoknya Pak, ada lagi. Jadi begitu 100 dihapus, besoknya tumbuh 200. 200 dihapus di Google Play Store, besok ada 300.
Karena sulit, Pak. Ini internet ini susah, kita nggak tahu ini orangnya, hackernya luar biasa. Nah, kalau Anda ingin mendapatkan sebuah informasi yang jelas, silakan Anda baca dalam artikel saya sudah jelas. Tapi bahasa Inggris, ya, nggak apa-apa, ya. Pasti Anda bisa lah bahasa Inggris dikit-dikit, ya. Kalau nggak bisa translate, kan gitu. Nah, oleh karena itu rekomendasinya dari Barreskrim Polri perlu ada regulasi fintech yang melibatkan semua kementerian. Harus ada undang-undang. Tadi sudah undang-undang perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi saat ini baru rancangan undang-undang di DPR, tapi belum selesai. Ya, kita berharap mudah-mudahan dalam waktu dekat ini segera disahkan sehingga korban-korban fintech ilegal itu sudah nggak ada lagi. Kemudian optimalisasi peran Satgas Waspada Investasi. Di OJK itu ada namanya Satgas Waspada Investasi. Terkait dengan fintech ilegal. Yang ketiga, edukasi. Nah, ini edukasi penting. Anda sekarang sudah belajar aspek hukum bisnis, fintech, aspek hukum fintech sudah belajar. Sampaikan ke keluarga Anda, saudara Anda, warga RT RW, ya, kalau Anda aktif di organisasi kemasyarakatan, sampaikan jangan sampai terjerembab dalam fintech ilegal atau pinjaman online ilegal, pinjol. Bagaimana Pak caranya agar kita melihat fintech itu ilegal atau legal? Silakan Anda buka website www.ojk.go.id, pilih yang namanya di situ fintech. Di situ sudah ada fintech yang terdaftar secara resmi di OJK. Jangan sampai kejadian lagi ke Anda atau keluarga Anda nih setelah belajar aspek hukum fintech oleh Pak Indra nih, ya. Yang kedua, yang terakhir adalah sistem blacklist terhadap penyelenggaraan fintech ilegal. Tapi ini susah. Tadi saya sudah sampaikan, dihapus oleh OJK, minta tolong dari Menteri Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dihapus fintech ilegal, dihapus 50, besok ada lagi. Namanya ada lagi, beda lagi dengan nama yang sudah dihapus. Jadi pada kesempatan kali ini, ya, ini adalah aspek hukum fintech. Di sisi lain banyak positifnya, tapi juga di sisi lain banyak negatifnya. Bagaimana caranya biar tidak menjadi korban ilegal tadi, fintech ilegal? Anda sebagai mahasiswa yang cerdas, mahasiswa UIN, ya, cari fintech yang terdaftar resmi di OJK. Itu kalau ada masalah enak, gampang. Kantornya tahu, jelas, ya, kantornya jelas, orangnya jelas. Ya, di TV-TV sekarang sudah banyak fintech yang beriklan, ya. Nah, ini adalah terakhir artikel saya terkait dengan fintech syariah juga sama. Ya, kalau fintech syariah kan ada unsur syariahnya di situ. Ya, ada analisis dari regulation, structure, and law enforcement di Indonesia. Ada satu tulisan lagi, insya Allah terbit dalam bulan Desember ini, saya kaitkan dengan perbandingan di Malaysia. Ya, mudah-mudahan nanti Desember terbit, nanti akan saya share juga ke kelas ini. Silakan di-download di HTTP yang ada di bawah ini untuk lebih jelasnya apa sih persoalan fintech di Indonesia. Ini adalah referensi kita. Nah, harapan saya setelah belajar aspek hukum teknologi, Anda lebih waspada, lebih aware, dan lebih ngerti secara hukum.